Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 dengan saya Felix Senstan Koman dan rekan saya Zaki Hilmi Ansori. Hari ini akan menjelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan dengan judul Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai mendalami materi ini, ada penjelasan yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada pendahuluannya, terus kedua pengguna internet di Indonesia, kenaikan penetrasi internet, pertumbuhan tingkat penetrasi di Indonesia, alasan utama penggunaan internet, dan pendorong pertumbuhan. Nah, untuk pendahuluannya, di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Pemanfaatan teknologi informasi semakin marak dalam berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Situasi seperti ini memaksa kita secara langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perkembangan teknologi. Pengguna internet di Indonesia itu pada 2024 sendiri sudah mencapai 221,5 juta orang, atau sekitar 79,5% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan untuk kenaikan penetrasi internetnya, itu terjadi kenaikan penetrasi internet dari 64,8% pada tahun 2018 menjadi 79,5% pada tahun 2024, tren yang konsisten naik pada setiap tahunnya. Nah, dalam grafik ini kita bisa melihat pertumbuhan tingkat penetrasi di Indonesia per 2024. Jumlah pengguna di internet Indonesia dari jumlah penduduk Indonesia bisa kita lihat dari grafik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita melihat pertumbuhan tingkat penetrasi di Indonesia, kita akan mengulik alasan utama penggunaan internet di Indonesia. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat ada banyak sekali alasannya. Saya sudah meringkasnya dari beberapa poin. Alasan utama penggunaan internet. Nah, pertama untuk mencari informasi, karena alasan ini menjadi alasan utama untuk orang Indonesia dalam menggunakan internet. Nah, ini menunjukkan bahwa internet adalah sumber informasi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kedua adalah hiburan dan inspirasi. 70,6% mencari ide atau inspirasi dan 62,9% mencari waktu luang. Nah, ini menunjukkan bahwa internet juga digunakan sebagai sumber kreativitas dan hiburan. Nah, poin ketiga adalah informasi dan edukasi. Mengikuti berita dan acara terkini. Nah, ini menunjukkan bahwa peran internet sebagai sumber berita sangat masif di Indonesia. Nah, kita beralih ke sektor ekonomi dan gaya hidup. Seperti penelitian produk dan merek, mencari informasi tentang tempat hiburan, dan mengelola keuangan, menunjukkan peran penting internet dalam mendukung keputusan ekonomi dan gaya hidup. Lalu ke nomor 5, interaksi sosial dan gaming. Bertemu dengan orang baru dan gaming. Ini menunjukkan peran internet dalam interaksi sosial dan hiburan interaktif. Kayak main ML, Valo, atau PUBG Mobile lah. Ya, seperti di e-sport pada umumnya. Nah, yang terakhir adalah kesehatan dan opini. Mencari informasi tentang kesehatan, kita biasanya kan ada itu self diagnose atau yang di Google kan. Nah, tapi jangan ya. Nah, dan berbagi opini seperti di Twitter. Nah, itu tempat berbagi opini yang sangat masif di sana. Nah, ini menunjukkan peran internet dalam isu-isu kesehatan dan sebagai platform untuk berekspresi. Nah, lantas apa penyebab pertumbuhan pengguna internet? Nah, pertumbuhan positif ini didorong oleh perluasan infrastruktur telekomunikasi, adopsi teknologi 4G atau 5G, harga perangkat yang makin terjangkau, literasi digital, serta penetrasi internet ke daerah rural seperti di pedesaan terpencil. Dampak utamanya adalah mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Tetap menjanjikan, mendukung perkembangan Internet of Things, Smart Cities, dan inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, perilaku masyarakat Indonesia yang semakin digital first. Sekian dari presentasi dari kelompok 27. Saya Zaki Hilmi Ansori dengan NIM 187251055 dan Felix Einstein Command 187251056. Terima kasih telah
menyaksikan presentasi kami.